Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu model pengembangan perangkat lunak, yaitu model V. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu model V? Nah, model V merupakan perluasan dari model waterfall. Mengapa disebut demikian? Karena pada model V itu tahapan-tahapannya mirip dengan waterfall. Jika dalam model waterfall prosesnya dilakukan secara linear, maka dalam model V prosesnya dilakukan secara bercabang. Tahapan model V. Di dalam tahapan model V ini, tahapannya terbagi dua secara garis besarnya. Yang pertama yaitu verifikasi, dan yang kedua validasi atau testing. Model V ini merupakan model yang cukup unik karena prosesnya bercabang, maka kita bisa memulai tahapannya itu di verifikasi. Kita juga bisa memulai tahapannya di validasi, tergantung dari kemampuan kita. Verifikasi ini mengacu kepada usaha penyesuaian spesifikasi software dan kebutuhan konsumen, di mana tahapan ini memiliki serangkaian kegiatan, yaitu business case. Merupakan tahapan awal yang menggambarkan kebutuhan, harapan konsumen, dan perkiraan biaya yang harus disediakan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Pada fase ini, klien mendapatkan gambaran atau diminta memberikan gambaran kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh software, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Yang ketiga yaitu analisis informasi. Setelah diperoleh spesifikasi sistem dari fase rekrutmen, selanjutnya aktivitas difokuskan bagaimana cara kerja software untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk metode, hardware, dan software apa saja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang didefinisikan. Langkah keempat yaitu perancangan sistem. Pada tahapan ini akan dibuat rancangan software secara lebih terinci sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Selanjutnya yaitu unit design, di mana di sini merancang setiap elemen atau unit software, termasuk rancangan modul atau program, antarmuka, database, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu development, di mana di sini merealisasikan hasil rancangan menjadi satu aplikasi program tertentu. Validasi atau testing. Tahapan validasi merupakan serangkaian tahapan yang mengacu kepada kesesuaian software dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, di mana tahapan ini memiliki serangkaian kegiatan, yaitu pertama, unit test. Unit test ini untuk menguji setiap komponen atau unit program apakah sesuai dengan rancangan unit yang sudah ditetapkan. Secara teoritis, seharusnya pengujian dilakukan oleh orang tertentu yang bertugas sebagai software tester. Akan tetapi dalam kenyataannya sering unit testing dilakukan oleh programmer sendiri. Yang kedua yaitu interface test. Setelah semua komponen diuji secara terpisah, tahapan selanjutnya dilakukan interface test untuk melihat sejauh mana setiap komponen dapat berinteraksi satu sama lain sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Yang ketiga, sistem test. Setelah semua interface berjalan dengan baik, selanjutnya dilakukan sistem test untuk melihat sejauh mana sistem atau software dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Sistem testing ini bersifat menyeluruh dan tidak dapat dilakukan berdasarkan fungsionalitas sistem yang diuji secara terpisah. Yang keempat, acceptance test, mana merupakan aktivitas untuk menguji sejauh mana sistem atau software dapat membantu memecahkan business case. Dalam artian, apakah sistem software tersebut sudah sesuai dengan harapan konsumen, dan sejauh mana manfaat sistem atau software tersebut bagi klien. Dan yang terakhir yaitu release testing. Tes ini dilakukan untuk menguji sejauh mana sistem atau software dapat mendukung aktivitas organisasi dan berjalan dengan harmonis sesuai dengan kegiatan rutin organisasi. Sama halnya dengan manusia, tentunya model V ini memiliki kekurangan serta kelebihannya.
Kelebihan model V. Yang pertama, bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep V, model untuk menggunakan bahasa formal. Yang kedua, meminimalisasikan kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya. Yang ketiga, penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru. Kelebihan selanjutnya adalah memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek. Kelebihan yang kelima, biaya yang murah dapat meraup dalam perawatan dan modifikasinya. Kelebihan yang keenam itu, model V sangat fleksibel. Dan kelebihan yang terakhir dari model V itu, model V dikembangkan dan dimaintain oleh publik. Adapun kekurangan dari model V yaitu yang pertama, aktivitas V model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Yang kedua, metode yang ditawarkan itu terbatas. Yang ketiga, toolsnya tidak lengkap seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Yang keempat, V model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Yang terakhir itu, V model digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.